Amalia Indonesia, Bapak Dr. Bambang Wijoyanto, SH.M.Sc. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amalia Indonesia, Ibu Dr. Haji Siti Pupu Fauziah, MPDI. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Universitas, Bapak Samsuri, SE.MM. Yang kami hormati Ketua Majelis Ilmu, Profesor Insinyur Muhammad Ali Fulejaki, Master Engineering, PhD. Yang kami hormati Ketua Senat Universitas Juanda Bogor, Dr. Haji Rita Rahmawati, MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Juanda Bogor, Bapak Dr. Insinyur Dede Kardaya, MSI. Yang kami hormati para Wakil Rektor, yang kami hormati para Dekan, yang kami hormati para Kepala Lembaga, yang kami hormati para Direktur, yang saya banggakan mahasiswa baru, tidak lupa mahasiswa baru yang saya banggakan, mahasiswa baru Universitas Juanda Bogor 2021. Sebelum ke acara selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arinus Salam, mahasiswa Universitas Juanda Bogor semester 5 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomis Islam. Alhamdulillah, saya saat ini menjabat sebagai Unida Ambassador 2020. Dan saya Zahra Rihadatul Aisi, mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Dan alhamdulillah saya juga menjabat sebagai Unida Ambassador 2020. Untuk acara selanjutnya yaitu akan materi, tetapi sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu karena hari ini pemateri itu berada di Linjum dan juga di tempat ataupun pada saat ini ada di tempat. Oke ya, kita akan tersambung terlebih dahulu untuk pemateri yang pertama ada Bapak Bambang. Apakah sudah ada di tempat? Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak. Mohon maaf. Selamat pagi. Oh, ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk pemateri yang kedua juga sudah ada hadir di tengah-tengah kita hari ini untuk sub pemateri, yaitu pemateri ataupun materi hari ini yang akan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa baru mahasiswa baru Universitas Juanda Bogor, yaitu tentang pembinaan kesadaran anti korupsi yang akan dimoderatori oleh Bapak A.A. Lukmanul Hakim, SH.MH. Terlebih dahulu, saya akan membacakan CV beliau. Nama A.A. Lukmanul Hakim, SH.MH. Tempat tanggal lahir Sukabumi 5 Januari 1981. Nomor telepon 0813 8345 7925. Email aal.lukmanulhakim.unida.ac.id ataupun aal.lukmanulhakim 0501@gmail.com atau aalsyad@gmail.com. Pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor tahun 2006. S2 Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Juanda Bogor tahun 2011. Pengalaman pekerjaan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor tahun 2006. Sekretaris Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amalia Indonesia tahun 2011 sampai 2015. Sekretaris Sekolah Pascasarjana Universitas Juanda Bogor tahun 2012 sampai 2015.
Sekretaris Program Studi Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Juanda Bogor tahun 2019 sampai sekarang. Direktur Kemahasiswaan Universitas Juanda Bogor 2019 sampai sekarang. Konsultan atau tenaga ahli unit untuk beberapa perusahaan serta pengalaman penulisan artikel ilmiah. 1. Jurnal Living Law Sekolah Pasca Sarjana Universitas Juanda Bogor volume 1 nomor 2 tahun 2010 dengan judul Analisis Yuridis tentang Hak Pakai Atas Tanah dikaitkan dengan peningkatan investasi di Indonesia dan sebagainya. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada Bapak Lukmanul Hakim. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, tes. Terima kasih kepada Master of Ceremony. Mohon izin saya buka masker, Pak Dodi, Ibu, dan panitia, karena jaraknya kan sudah mencukupi minimal 1 meter. Baik, dan semua kita sudah menerapkan protokol yang ketat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina dan anggota Pembina Yayasan PSPIAI, Bapak Ketua Umum, Bapak Sekum dan jajaran pengurus YPSPIAI yang saya hormati, Bapak Ketua Pengawas, Bapak Rektor, Ketua Senat dan jajaran pimpinan Universitas Juanda, kepada para dekan dan wakil dekan yang di lingkungan Universitas Juanda Bogor, yang terhormat dan saya banggakan adik-adik mahasiswa baru yang hari ini alhamdulillah sudah bergabung secara online sebanyak berapa panitia? 600. Alhamdulillah, tepuk tangan buat panitia dan untuk adik-adik kita semua. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita berdoa kita bisa bertatap muka secara offline. Dan yang saya hormati juga para narasumber yang luar biasa yang sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Bambang Wijoyanto yang sudah bergabung secara online. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dr. Bambang Wijoyanto, Bapak Ketua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik Pak, izin, dan yang saya hormati juga sudah hadir bersama kita secara offline di ruangan Aula Universitas Juanda dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor. Betul Pak Dodi ya, Kabupaten Bogor. Ada AKP, belum AKBP ya? Belum. Nah, amin. Tinggal nambah B. AKP Dodi Rosadi SHMH, Kasih Pemberantasan BNNK Kabupaten Bogor. Beri plus dulu untuk Pak Dodi, kawan-kawan sudah berkenan hadir di sini. Dan yang kedua Ibu Widiawati SKM, penyuluh narkoba ahli Pratama. Nanti kita akan coba mendengar, dan aplaus juga untuk Bu Widiawati yang sudah berkenan hadir di sini. Dan untuk juga mungkin saya tidak perlu memperkenalkan lebih dalam ya kepada terutama Pak Bambang Wijoyanto. Kemarin Anda sudah mengetahui bahwa beliau sebagai Ketua Umum Yayasan kita PSPIAI sebagai Badan Hukum Penyelenggara Universitas Juanda. Tetapi pada kesempatan ini beliau hadir sebagai salah seorang pakar di bidang pemberantasan anti korupsi. Dan kita juga tahu beliau dulu pernah menjabat sebagai komisioner KPK. Dan bisa ditampilkan CV-nya rekan-rekan panitia untuk Pak Bambang Wijoyanto. Mungkin nanti dari sebagian peserta bisa membaca, dan nanti silakan dibaca BW-nya. Saya tidak CV-nya Pak BW. Saya tidak perlu membacakan karena memang kalau dibaca terlalu panjang dan lama nanti. Nah, ini CV beliau. Nanti silakan yang ingin lebih kenal lebih dalam dengan Pak Bambang Wijoyanto, silahkan nanti bertanya lebih lanjut, atau nanti suatu ketika kita bertemu di kampus ketika kondisi sudah memungkinkan. Dan begitu juga Pak AKP Dodi dan Ibu Widiawati. Saya pikir saya tidak perlu membacakan CV-nya terlalu panjang karena memang panjang banget nanti kalau dibaca gitu ya, pengalamannya sudah banyak Pak AKP Dodi. Dan dua hal yang hari ini bagi saya sangat
membanggakan begitu, karena narasumber ini yang satu sebagai ketua umum, yang satu juga alumni. Jadi Pak Dodi ini begitu kemarin saya dikabari kawan-kawan panitia, ternyata yang ditugaskan Pak Kepala BNN adalah Pak Dodi. Jadi beliau ini juga alumni Fakultas Hukum ya Pak. Tahun berapa Pak? 2009. S2. Jadi S1 S2 Universitas Juanda. Begitupun moderatornya S1 S2 Universitas Juanda. Baik. Dan ada dua topik yang pagi ini kita akan bicarakan secara mendalam, gitu ya, secara mendalam. Dan ini menjadi topik yang sangat luar biasa bagi kita semua, karena ini dua topik ini menjadi salah satu permasalahan bangsa yang sedang hari ini kita hadapi, gitu ya. Yang satu tentang korupsi, yang kedua tentang narkoba. Nah, dua ini dua barang haram, tetapi justru karena haramnya itulah hari ini kita akan bahas tuntas, begitu dengan Pak Bambang Wijoyanto, dengan Pak Dodi dan Ibu Widiawati. Nanti kita akan coba kuras ilmunya dari ketiga narasumber ini seperti apa. Nah, lantas fungsinya apa kita harus membahas ini? Tentu ini menjadi modal kita, wawasan kita. Seperti di hari pertama, salah satu bentuk bela negara itu adalah mencintai tanah air dan lain-lainnya. Nah, salah satunya bentuk bela negara itu ya tentu implementasinya adalah bagaimana membangun jiwa anti korupsi dan anti narkoba, karena dua hal ini menjadi sangat krusial di tengah-tengah masyarakat kita, begitu ya. Nah, saya sebelum ke pemateri, saya coba mengutip salah satu hadis dari Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim nomor 1686. Apa bahayanya korupsi dan narkoba ini? Izin Pak Dodi. Jadi biar nanti Pak Dodi menjelaskan bahayanya seperti apa, tapi saya coba mengutip sedikit dari sisi perspektif tauhid, gitu ya. Kenapa korupsi dan narkoba ini menjadi berbahaya? Karena dia menjadi barang haram. Jadi di dalam hadis Muslim 1686 itu saya coba bacakan dan saya penggal karena hadisnya panjang. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan segala sesuatunya dihasilkan dari yang haram. Maka, nah ini bahayanya, bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Nah ini jadi salah satu bahayanya sesuatu yang haram itu ujungnya adalah tidak akan ada doa yang diperkenankan oleh Allah. Maka ketika kita tiba pada satu kondisi doa kita tidak didengar sama Allah, maka selesai, game over, gitu ya Pak Dodi. Nah, salah satunya bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa, Anda sebagai agent of change nanti di masyarakat, begitupun kami, bagaimana melihat korupsi dan narkotika ini menjadi dua barang berbahaya, tidak saja merusak pribadi tapi juga merusak masyarakat. Baik, tidak berpanjang-panjang, nanti kita langsung ke para narasumber. Yang pertama nanti kita kasih kesempatan kepada Bapak Dr. Bambang Wijoyanto untuk memaparkan materinya, dan masing-masing narasumber kita punya waktu yang alhamdulillah cukup lapang, tadi diberikan oleh panitia 25 sampai 30 menit, begitu ya kawan-kawan panitia ya, 25 sampai 30 menit, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan siapkan pertanyaan terbaik Anda, nanti panitia menyiapkan gift untuk itu, gitu ya. Pak Ketua Panitia sudah siap hadiahnya. Jadi Pak, izin kita mulai Pak BW dulu ya. Assalamualaikum Pak Bambang, sudah bisa bersama kami? Silakan Pak, nanti materi Bapak yang share atau dari saya siap, baik Pak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dr. Bambang Wijoyanto SH untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bambang Wijoyanto. Silakan Pak. Terima kasih Kang Al. Teman-teman yang saya hormati, calon-calon pemimpin bangsa,
yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah. Saya senang ketemu dengan teman-teman sekalian. Kebetulan jadwalnya lagi penuh banget dan semuanya itu soal maba. Jadi ada di beberapa universitas saya sharing seperti ini. Nah, ada beberapa isu, tapi ini salah satu isu yang paling banyak diminta. Saya akan mulai, teman-teman. Saya siapkan satu presentation PPT. Mudah-mudahan ini bisa bisa dilihat. Oke. Yes. Judulnya agak keren, saya rubah sedikit judul dari panitia. Saya mau kasih judul Masa Depan Pemberantasan Korupsi, Membangun Gerakan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Jadi jangan dipikir perguruan tinggi tidak korup, ya, ada juga korupsinya di situ. Saya mau bilang juga sama teman-teman, teman-teman jangan berkecil hati. Anda masuk di perguruan tinggi swasta. Saya juga dulu di perguruan tinggi swasta. Saya di Universitas S1 saya di Jayabaya, S2, S3 saya baru di Universitas Pajajaran, tapi saya sempat kuliah di London School of International di Inggris, ya. Jadi senang sekali ketemu teman-teman. Jadi ini judulnya dibikin agak serem-serem gini, ya. Jadi di universitas salah satu bentuk korupsi ini, ya, plagiat, ya. Itu juga gitu. Nah, saya akan mulai. Teman-teman, data mengatakan ini dari Global Corruption Barometer. Indonesia dipersepsi oleh warganya, oleh penduduknya, masyarakatnya sebagai negara yang paling tinggi korupsinya di level Asia. Itu data Global Barometer Corruption tahun 2020. Dan ternyata bila dicek data-data dari KPK dan angka-angka dari lembaga penegak hukum lainnya, korupsi itu sudah ada di seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama di lembaga-lembaga pelayanan publik. Nanti saya kasih tahu angka-angkanya. Ini ada satu jenis korupsi lagi yang baru yang muncul. Sebenarnya bukan baru, ya, tapi ini di indeks ini dipakai dan kemudian disurvei. Itu namanya sextortion, ya. Sextortion itu nanti saya jelasin sedikit. Saya sengaja walaupun teman-teman baru jadi mahasiswa, saya menempatkan Anda sebagai orang-orang dewasa yang paham betul isu-isu yang berkaitan dengan anti korupsi. Kalau ada yang tidak tahu, nanti saya akan jelaskan. Jadi ini sextortion itu berkembang luar biasa. Jadi kompensasi pelayanan publik yang dipakai sebagai suap menyuap itu salah satunya adalah seks, ya. Dan itu sudah berkembang di Indonesia, walaupun belum ada yang dibawa ke pengadilan, tapi angkanya indikasi-indikasinya sudah mulai meningkat. Dan yang paling mengerikan ini sebenarnya, yang agak beda dengan tidak sepenuhnya beda, tapi agak beda dengan narkotika. Di sini state capture and political corruption. Negara sendiri punya kepentingan melakukan korupsi. Agak mengerikan di sini. Saya nanti mau titip buku, 3 buku, Kang Al. Ada yang pertanyaannya bagus-bagus. Buku saya adalah Reformasi di Korupsi, KPK Dihabisi. Itu judul bukunya. Jadi saya akan kasih, ada 3 buku saya siapkan untuk teman-teman. Apa penyebab, salah satu penyebab dari state capture dan political corruption? Karena lemahnya pengendalian konflik of interest dan transparansi. Ini beneficial ownership. Beneficial ownership adalah orang yang memiliki ini, yang memiliki kekayaan dari perusahaan. Sebenarnya ini gampang sekali mengendalikan korupsi, cuman kita tidak mau secara serius mengendalikan itu. Itu yang menjadi soal. Nah, yang paling mengerikan adalah demokrasi hari ini dan lembaga anti korupsi justru dilemahkan dan dikorupsi. Itu yang mengerikan. Ruang-ruang publik yang harusnya untuk ekspresi itu justru dikendalikan. Ada atmosfer of fears di situ, ya. Suasana ketakutan dibangun di situ. Saya kira ini 6 topik yang akan saya jelaskan. Kita akan mulai. Ini yang
yang saya ingin jelaskan labirin korupsi. Labirin itu adalah seluruh ruang sebelum di ini salah satunya begini. Hari ini ada pandemi, tapi korupsi juga merajalela di pandemi. Bukan hanya di bansos. Saya mau kasih tahu teman-teman, salah satu cara untuk memetakan kasus korupsi adalah cari tahu di mana pusat peredaran uang, karena disitulah epicentrum korupsi terjadi. Itu salah satu caranya adalah seperti itu. Jadi di mana uang beredar banyak, disitulah kira-kira potensi penyalahgunaan kewenangan itu. Dan kalau hari ini ada pandemi dengan ada putaran uang cukup gede, ada pembangunan infrastruktur ekonomi cukup gede, nah kira-kira disitulah pusat. Nah kalau lembaga anti korupsinya tidak konsentrasi di situ atau bermain-main untuk tidak serius menangani kasus korupsi di isu pandemi, sesungguhnya dia sudah menjadi bagian yang melakukan impunitas. Impunitas itu artinya apa ya? Ya tidak sungguh-sungguh dan dia mau memberikan keleluasaan pada korupsi. Kira-kira itu ya. Nah, ini teman-teman, yang tadi saya bilang demokrasi kita diskorupsi. Suap itu kerap terjadi di dalam pemilihan pejabat. Ini suap kerap terjadi. Saya mau menghubungkan teman-teman dengan satu isu mutakhir. Hari ini ada pemilihan anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Calon yang dipilih itu adalah calon yang tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Dia belum 2 tahun lepas dari jabatan awalnya. Karena apa? Dia bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan. Tapi itu tetap dipilih. Itu jadi salah satu anggota BPK. Dan itu ramai di media. Jadi ya begini negara kita ini. Tantangannya luar biasa sekali. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau kepala daerah kita atau presiden kita dipilih dengan cara-cara yang cara-cara seperti ini, suap menyuap itu, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang betul-betul berpihak pada kepentingan kemaslahatan. Dan banyak sekali pejabat-pejabat publik yang kemudian menjadi korban, dia melakukan tindak pidana korupsi. Nanti akan saya jelaskan. Ini korupsi di sektor kesehatan juga ini. Korupsi yang merugikan triliunan rupiah itu banyak. Korupsi kondensat, skandal Senturi, BLBI, KTP, PLTU, wah itu banyak sekali. Sampai salah satu pimpinan KPK kemarin itu diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK dan dia kemudian terbukti melakukan pelanggaran etik dan perilaku. Jadi di KPK itu ada salah satu pasalnya, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, pasal 36. Kalau pimpinan atau penyidik atau siapapun bertemu di luar proses pemeriksaan itu dengan calon tersangka, maka kemudian dia itu bisa kena pasal tindak pidana. Dan itu hukumannya besar tuh 5 tahun untuk menjaga etik seperti itu. Nah saya nggak tahu di penegak hukum lain. Nah kemarin ada yang terbukti salah satunya seperti itu. Dan kalau sudah terbukti seperti itu bukan hanya pelanggaran etik, itu mestinya pelanggaran pidana dan dia harus dihukum. Tidak hanya dihukum, dia harus dipecat dari KPK dan kemudian dihukum. Nah ini teman-teman lihat ini. 935 korporasi berafiliasi dengan kandidat pilkada. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kekuatan politik bekerja dan sebagiannya itu korup, sebagiannya ya. Nah ini juga soal hutan. Hutan sumber daya alam itu adalah agunan masa depan Indonesia. Kalau hutan dikorup, maka yang paling menerima dampaknya adalah anak muda dan anak cucu kita. Jadi kalau di sektor kehutanan, agunan masa depan Indonesia itu telah dirampok. Nah ini, sampai yang namanya impor beras, daging, gula itu dikorupsi. Jadi saya mau bilang di bagian ini adalah korupsi menyerbu labirin sendi kehidupan masyarakat. Lagi ya. Ini satu data yang dari Global Barometer Corruption 2020. Anda lihat teman-teman di sini, data ini 2020 tuh yang tadi saya sebutkan Indonesia paling tinggi persepsi korupsinya, begitu disurvei, maka Indonesia itu paling kiri ya. Itu negara yang menurut penduduknya tinggi angka korupsinya.
92%. 92% orang Indonesia percaya bahwa korupsi dilakukan dan terjadi di pemerintahan. Bagi orang-orang yang berpikir positif menanggapi angka ini, maka kemudian kita akan bilang ladang untuk melawan korupsi itu luas sekali sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir positif itu kan seperti itu. Dan ini ada data yang kedua, sekitar 20% atau 1 dari 5 orang yang menggunakan layanan publik, mereka menurut survei itu melakukan penyuapan. Jadi kebayangkan sama teman-teman, kalau di Indonesia itu data penduduknya per Juni 2020 ada 268 juta, maka kira-kira 53 juta 700 Mari kita lihat yang lainnya lagi ya. Nah, korupsi dilakukan oleh lembaga negara dan pemerintahan, lembaga penegakan hukum, institusi swasta, lembaga publik, NGOs, dan lembaga keagamaan. Jadi ini rata nih. Nah ini angkanya nih ya. Ini corruptions by institution. Ada di situ. Members of parliament itu 32%, local government councillors itu 30%, ya. Kantor presiden dan prime minister 26%, government official sekian persen, police institution 26%, business eksekutif 24%, judge and magistrate. Ini angkanya mengerikan sekali. Nah kalau mau dilihat lanjutannya ini data yang ada di KPK ya. Kalau melihat di sini data yang di KPK ini lihat ini sayang 2018 ya. Ini coba lihat yang saya tunjuk ini biru paling tinggi. Kalau lihat di bawah itu siapa? DPR dan DPRD. Ini angka koruptornya paling tinggi. Terus yang merah ini swasta. Ini swasta banyak karena hampir setiap penyuapan terhadap penyelenggara negara itu ada hampir setiap penyuapan lembaga negara itu dilakukan oleh swasta. Kalau tadi DPRD ini kalau penyuapannya terjadi kemungkinan besar itu swasta. Ini eselon 1 2 3. Ini eselon 1 2 3 juga ini yang kuning-kuning ini. Nah, teman-teman, inilah angka, fakta, dan informasi mengenai korupsi. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya mau masuk di kampus nih. Bagaimana dengan kampus? Mari kita periksa ya, soal kampus nih. Korupsi di kampus. Nah, yang pertama begini. Begitu dicek datanya, ternyata hampir seluruh koruptor, hampir 80% lebih, itu lulusan perguruan tinggi. Jadi pertanyaannya, Anda ngapain sekolah nih, kalau cuma jadi koruptor aja? Apalagi tadi moderator mengatakan kalau mendapatkan melakukan korupsi itu dipakai untuk makan, itu seluruh aliran darah Anda kena korupsi. KPK mengatakan ini, 82% pelaku korupsi tercatat sebagai alumni perguruan tinggi. Ini angka lain. Di ICW mengatakan ini, Indonesian Corruption Watch, korupsi di perguruan tinggi bukan hal baru. Bahkan sektor pendidikan merupakan 1 dari 10 sektor yang paling banyak korupsi. Ngeri ya? Kita asik belajar, tapi sebenarnya kita lagi pelatihan korupsi. Nanti saya kasih penangkal-penangkal. Ini lagi nih, modus operandinya nih, yang kerap terjadi dalam sektor di perguruan tinggi, yaitu korupsi mengenai pengadaan barang dan jasa, korupsi dana hibah, korupsi dana penelitian. Kebayang nggak? Melakukan hibah dan penelitian, tapi dananya dikorupsi. Dan korupsi di dalam beasiswa. Hati-hati. Ya. Mudah-mudahan nanti di Unida kita akan periksa semuanya, tidak terjadi hal-hal kayak gini ya. Praktek suap dalam pemberian akreditasi sebuah perguruan tinggi ya. Mau dapat akreditasi A, tapi korup. Untuk apa? Untuk apa? Seolah-olah keren, padahal kita busuk di dalamnya. Ini nggak ada gunanya sama sekali. Nah ini modus operandinya nih. Korupsi pengadaan barang jasa, korupsi dana hibah, anggaran internal perguruan tinggi, beasiswa, penjualan aset perguruan tinggi, dana SPP, suap atau jual beli nilai, ada juga nih.
ya. Nah ini teman-teman pola-pola korupsi yang ada. Nah ini yang kaitannya dengan mahasiswa, nyontek, plagiat, titip absen, terlambat, gratifikasi. Gratifikasi itu ngasih hadiah ke dosen yang nggak begitu penting ya, ngasih karena dosen tugasnya memang mengajar, jadi nggak perlu dikasih kado, hadiah dan macam-macam itu. Proposal, kwitansi palsu. Nah ini nih kalau udah aktif di kemahasiswaan nih, mulai bikin kwitansi palsu, kegiatan dan macam-macam ya. Nah ini korupsi ini luar biasa sekali. Ini sampai ketua KPK itu di kalangan ahli-ahli ya di kampus ya, ketua curhat. Banyak ahli dari kampus negeri lagi malah membela koruptor ketimbang membela penegak hukum. Nah ini agak ngeri sekali. Ini dekadensi moral di perguruan tinggi salah satunya kayak gini. Gitu ya teman-teman semua. Nah, sekarang saya masuk lagi, lebih spesifik lagi. Generasi muda juga diserbu korupsi. Coba teman-teman lihat. Ya sekarang Anas Urbaningrum udah tua ya. Si Andi Malarangeng juga udah. Tapi dia melakukan korupsi di awal, zaman-zaman periode awal. Dan ketika menjadi jabatan pimpinan partai. Jadi kebayang anak muda yang calon pemimpin masa depan ternyata korup. Ada Angelina Sondang. Ini datanya gini, korupsi bukan lagi orang tua gedut, tapi anak muda. Banyak generasi muda yang terjerat korupsi. Dan korupsi usia dini, bukan hanya pernikahan dini, korupsi di usia dini itu terjadi. Ini teman-teman, ada kader-kader muda, Banteng di pusaran korupsi, bukan hanya Banteng ya. Mulai dari Ka'bah itu macam-macam gitu, kader-kadernya juga ada yang kena. Nah, saya mau bilang agak ngeri. Korupsi itu kayak pacaran, menikmati yang bukan haknya. Itu ada meme kayak gitu. Jadi kita perlu bangun generasi muda anti korupsi. Nanti saya akan sharing how to execute itu generasi muda anti korupsi. Nah, 3-4 tahun yang lalu udah mulai muncul ini, Sumpah Pemuda Anti Korupsi. Tanah air Indonesia yang bersih dari korupsi, bangsa Indonesia yang benci pada koruptor. Nah, kayak gitu. Ini sumpah anti korupsi yang ada di sini. Saya dapat dari satu meme. Jadi hari ini sebenarnya kita menghadapi situasi bukan hanya pendidikan tinggi, tapi juga anak mudanya infected kasus-kasus korupsi. Nah, sekarang saya mau masuk. Kenapa korupsi harus dilawan? Teman-teman, nah ini mulai agak serius. Kita sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi. Bahkan sekarang sudah mulai. Bonus demografi itu artinya apa? Jumlah angkatan kerja, jumlah anak muda yang ada di suatu negara itu jauh lebih banyak ketimbang jumlah orang tua dan anak-anak. Dan Indonesia sampai 2030 akan mendapatkan bonus demografi, artinya 67% anak muda akan menjadi bagian penting dari sebuah komunitas. Kalau kemudian korupsi ini kita tidak tangani, maka yang terjadi adalah seluruh aspek kehidupan itu akan menurun. Pengangguran akan menurun. Dan kalau ini tidak bisa dikendalikan, maka terjadilah riot, social riot, kerusuhan sosial. Jadi, itu pentingnya kita harus melawan korupsi. Karena apa? Ada potensi problem yang luar biasa sekali. 67% angkatan muda, angkatan kerja, itu akan menjadi pengangguran. Kalau istilah kerennya gini, selamat datang para penganggur yang sekarang sedang bersekolah. Ya, karena justru kalau nanti dibuka lagi angkanya, perguruan tinggi yang menganggur itu cukup banyak. Tapi nanti ada caranya bagaimana mengatasi itu supaya tidak menganggur. Nah, yang paling penting ini, seluruh output dan outcome dari sebuah proses pendidikan tinggi itu hasilnya menjadi percuma, tidak ada gunanya kalau karakter itu tidak dibangun. Yang paling menyeramkan, yang paling mengerikan adalah kita seolah-olah memiliki pasar dan transaksi gelap yang manipulatif yang ada di sekeliling kita.
Pergi ke penegak hukum, ada pasar gelap ketidakadilan di situ. Pergi ke pengadilan, ada pasar gelap keadilan di situ. Jadi gimana ini? Mau melamar kerja, ada konflik of interest di situ. Jadi semuanya kita dikepung oleh kegelapan. Sehingga kemudian sebagian kalangan mengatakan ini kuasa kegelapan sudah hampir begitu sempurna. Merit system. Kalau Anda ikut merit system itu adalah satu sistem karier yang dibangun, ya, itu diserbu oleh virus dan korupsi dan nepotisme. Kalau tidak bayar atasannya, tidak ikut pendidikan dan membayar proses itu, maka kemudian Anda tidak bisa mendapatkan posisi dan jabatan yang bagus. Dan dalam seluruh proses itu perguruan tinggi terkena dampak yang paling serius. Perguruan tinggi kalau mau ditarik lagi, teman-teman adalah calon-calon korban korupsi. Ya. Jadi Anda adalah calon korban kalau tidak. Itu sebabnya kita harus melawan ini, ya. Kampus potensial mengalami proses instrumentasi. Jadi tidak lagi memproduksi kecerdasan, keteladanan dan kehormatan. Ya. Kedunguan menyerbu di mana-mana dan orang dungu itu menjadi pemimpin yang tak jelas konsep dan visinya. Bisa kejadian kayak gitu nih. Oke. Nah, apa yang mesti dilakukan? Mendelegitimasi instrumen, melawan state cap. Ini saya mulai masuk apa yang mesti kita lakukan. Ya. Teman-teman, ini yang mesti Anda lakukan. Kampus, kemarin saya sudah kasih tahu ke teman-teman, ya. Jangan jadikan kampus sebagai etalase yang membuat Anda menjadi terpenjara. Kampus adalah media untuk mendeliberasi kecerdasan Anda. Kampus adalah pintu masuk sebagai pintu dan jendela untuk masuk di universitas kehidupan. Karena di sanalah Anda akan dapat belajar sesuatu yang luar biasa. Jadi untuk itu kampus harus dijadikan tempat bersemayamnya akal sehat, kewarasan, kejenihan nurani, dan keberpihakan dari kemaslahatan. Kampus harus dijauhkan dari segala jenis bentuk kekerasan. Apa yang mesti dilakukan? Saya mulai masuk di situ, cuma saya buka dulu ininya, kalau belum nanti saya akan. Nah ini dia. Kampus adalah embrio gerakan anti korupsi. Teman-teman Anda lihat yang di sebelah kiri. Saya mulai masuk tadi peta masalah, peta tantangan. Sekarang saya masuk di apa yang sudah dilakukan anak muda. Kalau Anda lihat mulai dari 1908 sampai 1998, itu jejak digital anak muda luar biasa. Gerakan Indonesia pertama yang terorganisir itu dibentuk oleh anak-anak muda, dan mereka adalah mahasiswa-mahasiswi dari sekolah kedokteran. Histovia, mereka membentuk Budi Utomo 1908. Kebayang nggak? 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Anak-anak muda sudah bersumpah 28 Oktober 1928. Dia bersumpah nanti akan ada sebuah negara, tanah air, bangsa yang bernama Indonesia. Coba lihat, imajinasinya anak muda. Jauh sebelum proklamasi, anak muda sudah berimajinasi nanti akan ada suatu bangsa, suatu tanah air, satu negara yang bernama Indonesia. Teman-teman, 1945, Jepang sudah di bom atom, Hiroshima Nagasaki. Tapi pemimpin pada saat itu masih belum menyatakan proklamasi kemerdekaan. Anak-anak muda ini menyandera proklamator Indonesia, dibawa ke Rangas Dengklok, dipaksa untuk menyatakan kemerdekaannya. Padahal 14 Agustus Hiroshima Nagasaki dibom atom, Jepang sudah bertukuk lutut. Ini yang tidak ditampilkan ya, di dalam sejarah. Tapi ada fakta seperti ini. 1965, ya, ketika kekuasaan pada saat itu sudah melenceng jauh
dan menyatakan dirinya adalah presiden seumur hidup, mahasiswa lagi yang bergerak. Gelombang 3 tuntutan rakyat teritorial itu berbulan-bulan memprotes kekuasaan pada saat itu, berdirilah Orde Baru. Orde Baru kemudian menyalahgunakan kewenangannya. 30 tahun di bawah rezim Orde Baru, anak-anak muda lagi yang menjebol itu. 1998. Saya ingin mengatakan begini. Dalam sejarah pergerakan Indonesia modern, anak-anak mudalah yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Jadi siapa yang melupakan anak muda, dia melupakan sejarah. Orang tua boleh punya banyak pengalaman, tapi masa depan itu ada dalam genggaman anak-anak muda. Genggaman kalian, the next leader of Indonesia. Kira-kira itu ya kalau melihat persoalannya. Apa yang menarik dari sisi itu? Kalau belajar dari sejarah pergerakan Indonesia itu, yaitu satu, anak-anak muda ini kampus tempat mereka bekerja itu adalah tempat membangun value, nilai, dan keteladanan. Bukan sekedar kutu buku, tapi ada value yang harus Anda dapatkan, yang harus Anda perjuangkan. Dan Anda melakukan recording terhadap rekam jejak digital Anda untuk masa depan. Apa yang menarik juga, coba lihat di dalam seluruh sejarah pergerakan itu. Mereka berpihak pada masalah fundamental bangsa, yaitu apa? Kepentingan kemaslahatan. Mereka itu menjadi alat dengarnya, menjadi mata dan jantung hatinya rakyat, karena mereka mendengar kepentingan masalah yang ada pada rakyat. Dan kemudian mereka berani memanggil, memikul dan memanggul resiko dan tanggung jawab. Itu khas anak-anak muda itu. Kalau udah orang-orang tua itu biasanya udah terlalu banyak mikir. Ini terlalu banyak mikir. Tapi kalau anak-anak muda, maka dia mengambil peran tanggung jawab itu. Nah, kampus itu harus jadi medium yang memungkinkan proses deliberasi, kecerdasan, tapi juga keteladanan yang kita akan cari. Nah, ini positioning kampus sebagai gerakan. Teman-teman, kalau ngomong anti korupsi itu bukan berarti menangkepin orang aja. Bukan hanya itu. Membangun karakter. Itu juga jadi penting. Kemarin saya mengingatkan pada teman-teman, kalau Anda datang ke perguruan tinggi untuk hanya mendapatkan ijazah dan transkrip nilai yang bagus, saya mengatakan ini tidak begitu penting. Bukan tidak begitu penting. Saya tidak mengatakan kayak gitu. Tapi kalau hanya itu, sayang sekali 5 tahun Anda buang percuma waktu Anda di perguruan tinggi. Salah satu caranya adalah Anda bisa ketemu orang-orang yang dosen-dosen Anda, jaringan-jaringan dari dosen Anda itu untuk mengakses keteladanan yang mereka miliki. Tanya sama dosennya, kalau kebanyakan mereka ngasih diktat yang sudah lama-lama, kan nanti Anda cuma jadi diktator aja tuh. Suruh dia melakukan kajian-kajian supaya dapat ilmu-ilmu baru yang ada dalam masyarakat. Jadi apa Bang? Yuk, sudah sebentar lagi ya? 5 menit lagi. Ya. Oke. Jadi teman-teman, pencegahan korupsi itu menjadi penting, pendidikan karakter. Terus sudah gitu Anda juga memahami ya, belajar dari teman-teman di mana epicentrum modus operandi korupsi, di mana modus operandi, bagaimana modus operandi bekerja dan di mana epicentrum korupsi itu bekerja. Nah, terus nanti mudah-mudahan Anda bisa terlibat ya dengan pressure group ya, ada advocacy macam-macam. Ada banyak lembaga-lembaga dibentuk untuk melakukan training soal anti korupsi dan juga membangun gerakan-gerakan anti korupsi. Nah, ini salah satu program KPK ya, dalam di perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi ya. Nanti Anda bisa tanya saya. Nah, ini KPK juga memproduksi, teman-teman, kami pernah bikin namanya Youth Camp on Anti-Corruption. Jadi satu youth camp, Anda dididik situ selama 1 minggu. Salah satunya adalah, nanti lihat ya, saya nggak bawa, ada film Key versus Key, KPK versus korupsi. Nah, itu dilihat di situ bagaimana upaya-upaya untuk mendelegitimasi korupsi.
Nah, ini bagian yang paling penting saya pikir yang mesti saya sampaikan sebelum nanti diakhiri. Ada program yang kemarin Mas Menteri juga mengatakan, Merdeka Belajar. Nah, salah satu kalau mau benar-benar Merdeka Belajar ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman, kampus harus merendahkan hatinya dan memperbanyak menghadirkan orang-orang yang punya keteladanan dan teruji rekam jejaknya untuk dieksploitasi proses rekam jejaknya. Itu bagian pertama. Bagian kedua, kampus kalau ingin menjadi kampus yang dahsyat harus membangun genealogis baru, DNA baru, yaitu menegakkan su'mum bunum, kebaikan tertinggi, bukan minus malum. Ya nggak apa-apa deh, asal tidak terlalu buruk-buruk banget. Enggak, kampus bukan tempatnya untuk itu. Dia harus menegakkan su'mum bunum, bukan su'mum bunum, tertutup mata dan telinga. Sumun bunum. Kampus harus membangun pojok anti korupsi, pojok anti kekerasan, pojok anti eksploitasi di setiap sanubari. Jadi letakkan anti korupsi itu di dada dan sanubarimu. Gunakan teknologi informasi sebagai bagian dari instrumen gerakan, dan kemudian yang paling penting ini adalah membangun integritas, karakter, dan kreativitas, serta persistensi. Persistensi itu teman-teman, itu yang membuat kita menjadi sukses. Ya. Karena dengan persistensi, kita tidak akan menjadi lemah. Dihajar, jatuh, bangkit kembali, dihajar, terduduk, jatuh, bangkit kembali. Itu yang namanya persistensi. Nah, teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Saya tidak masuk di isu korupsi yang teknis, tapi saya ingin menggunakan kesempatan hari ini menyapa calon-calon pemimpin hebat masa Indonesia yang sekarang kuliah di Universitas Juanda. Selamat datang orang-orang hebat, semoga kalian dimuliakan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk narasumber kita, dan memang ada beberapa catatan dan saya tidak akan menyimpulkan, nanti silakan kawan-kawan perdalam mumpung ada pakarnya di sini. Tapi memang dari pemaparan beliau tadi ada satu jawaban bagi saya pribadi sebetulnya. Saya pernah berbincang dengan beliau di kampus. Apa sih sebabnya korupsi itu? Satu kata beliau, serakah. Nah, jadi dengan pemaparan tadi fakta dan data terbukti bahwa memang faktornya adalah keserakahan. Karena kalau kita lihat pelaku korupsi ini juga bukan orang yang tidak punya duit gitu. Dan yang paling membahayakan tadi yang membuat kita agak ngeri-ngeri sedap nih, bahwa korupsi itu sudah masuk ke ranahnya pemuda. Nah, nanti kita akan lihat narkoba bagaimana nanti. Tapi kalau sudah pemuda juga dirasuki virus korupsi, maka kalau Soekarno mengatakan beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia, tapi kalau pemudanya udah korupsi, maka pemuda mana lagi yang akan kita harapkan? Maka satu-satunya harapan adalah mahasiswa Universitas Juanda sebagai kampus bertauhid. Maka Anda adalah harapan itu. Banyak hal yang nanti bisa digali dari Pak Bambang Wijoyanto. Mohon kesediaan Pak Bambang berkenan untuk tetap online di ruang Zoom meeting untuk nanti kita lanjutkan ke pertanyaan. Nanti saya sampai 9.10 ya, karena ya 9.15 lah ya. Gimana Pak? Mohon maaf. Saya sampai jam 9.15 ya ini. Nggak apa-apa, saya tunggu sampai jam 9.15. 9.15. Baik. Atau kita bagaimana panitia, atau ada diskusi dulu untuk Pak Bambang Wijoyanto sebelum nanti ke. Baik. Kalau begitu kita mohon izin Pak Dodi dan Ibu untuk kita dahulukan dulu diskusi dengan Pak Bambang Wijoyanto karena beliau ada kesibukan lain. Mohon bantuan dari rekan-rekan panitia. Tadi saya dikabari ada beberapa penanya, tetapi saya tidak mau pertanyaan via chat. Kita inginkan ada pemuda mahasiswa baru kita bertanya dengan open mic, langsung tujukan kepada Pak Bambang Wijoyanto, dan insya Allah mendapat gift yang menarik. Salah satunya buku dari Pak Bambang. Begitu ya Pak Bambang ya. Saya juga udah dapat bukunya. Saya 3 buku ya. Saya sudah dapat bukunya dan bagus isinya, luar biasa, membakar semangat. Silakan. Ini ada dibagi ya Kang Al ya, ada yang perempuan dan ada yang laki. Oh siap. Jadi satu dari sudah ada, siapa namanya silakan di open mic. Mohon bantuan rekan-rekan panitia dan langsung
bertanya secara Saya langsung. tambah berarti. Namanya siapa? Diperkenalkan, nama siapa, fakultas mana? Pertanyaannya apa? Singkat dan padat. Silakan. Sedang di search karena mumpung ada pakar anti korupsi. Silakan. Siapa? Sudah bisa tampil? Yang bertanya, ada dua penanya yang diberikan kesempatan. Satu ikhwan, satu akhwat. Sudah bisa. Nah ini silakan. Sebutkan, perkenalkan nama dan fakultas apa. Langsung ke pertanyaan. Silakan. Belum ada suara. Sylvia, itunya belum dibuka. Mic-nya, Mute kamu. panitia tolong. Panitia minta. Oke. Nah, sudah Sylvia. Lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Bambang, nama saya Sylvia Haura. Saya ingin bertanya, Ya, Mengapa- silakan, Sylvia. Fakultas apa, Sylvia? saya dari Fakultas Hukum. Oke, silakan. Mengapa kasus korupsi seperti kasus Harun Masiku masih terhambat proses penangkapannya? Apakah hal ini ada kaitannya dengan pelemahan KPK itu sendiri? Lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK sebagai lembaga independen? Terima kasih. Itu saja, Sylvia. Pak Bambang langsung menyeringai. Keren, Silakan, Sylvia. Pak BW. Harun Masiku gimana kabarnya nih, Pak? Silakan, Ya, Pak. satu lagi. Satu lagi, dulu, langsung. Satu lagi yang Ikhwan. yang Ada Ikhwan. satu lagi. Mangga. Tadi banyak tuh. Ada 15. Nanti Ini siapa kita nih? kasih dua dulu ya. Nanti kalau memang masih sempat kita buka lagi. Satu lagi. Kosim ya. Ini ada. Nah, ini dia. Silakan. Siapa nih? Miftah. Nama dan fakultas apa? Kok WR3 ikut nanya nih? Pak Miftah. Sudah bisa? Kok WR3 Nah, ini dia. di unmute dulu, Mas. Mic-nya dibuka. Bisa dibantu kawan-kawan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Pak. Saya mau bertanya, Pak, untuk dikatakan koruptor itu seorang ada batasnya nggak, Pak? Misalkan baru segini baru dikatakan koruptor. Jadi untuk koruptor itu ada batasannya nggak? Baik. Oke. Ada batasan nggak Pak Bambang? Nilainya ini kalau 100 juta ini bukan korupsi lah, maling biasa. Ada dua pertanyaan. Tambah lagi deh sampai 5 orang. Oh, sampai 5 orang, berarti 3 lagi. Silakan. Masih ada kesempatan 3 orang lagi, biar sekaligus diborong. Pertanyaan masih ada 3 orang. Kalau saya lihat di chat Ini ada Fana ini. cukup banyak. Silakan sebutkan nama dan fakultasnya disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sains Komunikasi. Saya ingin bertanya, siapakah yang menanggung kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan apakah pengembalian kerugian keuangan negara dapat menghapuskan pidana? Baik, oke. Oh, keren Fana. Terima kasih. Penanya keempat, baru 3. Yang silakan, sudah ada yang tunjuk tangan. Sebutkan nama. Nur Cinta. Oh, namanya bagus. Silakan Nur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Nur Cinta dari Prodi Sains Komunikasi. Di sini saya akan menanya, apakah korupsi selalu terkait uang? Pasti tidak. Dan bagaimana dengan korupsi waktu penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi mereka dan lain-lain? Terima kasih. Baik, tadi udah disinggung Terima kasih. ya. Salah bentuk nanti dijelaskan. Satu lagi ya Pak. Ya. Yang kelima. Ini dia, silakan. Sudah tampil. Siapa namanya? Prodi apa? Dan pertanyaannya. Waalaikumsalam. Salam. Kenalkan, nama saya Dimas Firmansyah dari Prodi Fakultas Teknologi. Saya ingin bertanya, Pak. Seperti yang kita tahu, mahasiswa adalah jembatan untuk menyampaikan aspirasi dengan apa yang terjadi saat ini.
Nah, yang saya ingin tanyakan adalah mengapa di saat mahasiswa menyuarakan aspirasi, tetapi malah banyak yang ditangkapi aparat polisi, Pak. Contohnya seperti 10 mahasiswa UNS kemarin, Pak. Apakah itu termasuk korupsi peraturan juga? Sekian. Baik. Keren. Kenapa ditangkap? Nanti ditanggapi jawabannya sama Pak Dodi sebagai polisi. Baik Pak, ada 5 pertanyaan Pak. Nanti ditanggapi bagaimana kabar Harun Masiku. Terus tingkatan korupsi seperti apa? Siapa yang menanggung kerugian? Bagaimana kerugian negara tadi dikembalikan? Dan kenapa mahasiswa ditangkap? Silakan Pak Bambang. Oke, kalau melihat polanya ini menarik nih. 3 dari 5 penanya adalah perempuan. Jadi nanti kita akan bentuk gerakan perempuan anti korupsi Universitas Juanda. Oh, siap. Tepuk tangan. Nanti dikoordinasikan Pak Direktur Kemahasiswaan, Pak Dr. Satu itu. Terus kedua, pertanyaannya tidak didominasi oleh satu fakultas, even fakultas hukum. Ya, jadi artinya kebutuhan untuk melawan korupsi itu ada di semua sektor. Karena tadi penanya-penanyanya itu dari berbagai latar belakang. Oke. Harun Masiku, nilai korupsi, siapa yang menanggung korupsi, sama terikat uang. Korupsi itu bukan sekedar uang. Dalam isu yang namanya gratifikasi, itu salah satu akar korupsi. Itu bukan hanya uang, pemberian dari seseorang kepada penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya, itu tidak hanya uang. Tadi saya menjelaskan yang namanya sextortion. Sekarang ada yang disebut dengan gratifikasi seks. Dipakai untuk mengkompensasi pelayanan dari kewenangan pejabat publik. Itu terjadi itu sekarang. Dan itu sudah pernah ada kasusnya, tapi penegak hukumnya belum menggunakan isu gratifikasi. Pemberian diskon, pemberian rabat, pemberian fasilitas untuk pergi kemana-mana. Ya, itu terjadi. Dan angkanya menarik kalau menurut KPK. Sampai sebenarnya gini, ini contoh yang menarik. Suatu ketika Presiden Jokowi dikasih gitar. Itu dari satu grup metal terkenal. Aduh, namanya saya lupa. Nah, apa urusannya Pak Jokowi kan terima gitar kan? Mestinya itu kan nggak bisa disebut gratifikasi. Ya. Dari satu grup terkenal. Dan grup terkenal itu juga bukan orang Indonesia. Tapi begitu dilacak, kemudian ditetapkan bahwa gitar, jadi Pak Jokowi kemudian melapor ya kepada KPK, beliau menerima gitar, dan kemudian itu dinyatakan oleh KPK itu gratifikasi. Kenapa begitu? Ternyata setelah diselidiki, gitar itu bukan dibeli oleh grup band itu. Ada satu pengusaha yang membeli dan menitipkan pada grup band itu, dan grup band itu menyampaikan kepada Pak Jokowi. Nah, untungnya Pak Jokowi melaporkan itu. Dan itulah kemudian disita untuk negara bahwa itu punya potensi konflik of interest. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi gratifikasi bisa sampai sejauh itu. Memberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Pejabat negara itu sudah digaji. Dan dia bekerja dengan gajinya itu. Bahwa gajinya kurang, iya semuanya juga begitu kurang. Sebagian besarnya kurang. Kalau mau jadi orang kaya, jangan jadi penyelenggara negara, jadi pengusaha. That's it, gitu loh. Jadi jangan bermain-main lagi dengan situ. Nah, kita tuh belum kukuh gitu. Apalagi di sebagian kita, itu memberi itu seolah-olah menjadi bagian dari tradisi. Padahal itu adalah menjadi akar korupsi di sebagiannya. Bagaimana dengan nilai korupsi? Nggak begitu penting nilai korupsi berapa jumlahnya. Cuman ada beberapa lembaga. Nah, KPK sebagai salah satu lembaga anti korupsi, dia hanya menangani kasus korupsi yang kerugiannya itu minimal 1 miliar rupiah. Kalau tidak, maka itu akan diserahkan kepada lembaga penegak hukum lain. Dan di dalam pasal 4 Undang-Undang Anti Korupsi dikatakan pengembalian keuangan negara tidak menyebabkan orang ini tidak diperiksa, tidak menyebabkan dia tidak diadili. Jadi pengambilan keuangan negara tidak seperti itu. Tetap harus diperiksa. Jadi nggak begitu penting berapa ini. Siapa yang menanggung biaya korupsi? Nah, ini teman-teman yang menarik. Ada studi yang mengatakan gini, jumlah yang dikorupsi itu 100T misalnya, yang terjadi, ini studinya mengatakan, yang kembali itu cuma 10%. Jadi ada masalah memang. Kerugian keuangan negaranya tidak bisa dihasilkan. Itu sebabnya, di dalam program pemberantasan korupsi,
ada yang disebut dengan 3-in-1 criminality. Jadi bukan hanya tindak pidana korupsinya, tapi sekarang ada yang namanya tindak pidana pencucian uang. Kenapa begitu? Koruptor biasanya menyembunyikan uang hasil kejahatannya dan menempatkannya itu di tempat-tempat usaha tertentu, seolah-olah itu adalah uang halal. Nah, itu sebabnya di tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sebagiannya sekarang dipadu-padankan dengan tindak pidana pencucian uang, supaya kemudian bisa dilacak dan diambil kembali uang-uang hasil kejahatan. Terus yang juga menarik adalah teman-teman, nanti mudah-mudahan kalau setelah S1 ini oleh Fakultas Hukum masuk ke S2-nya ya, saya akan ngajarin soal kejahatan bisnis, bagaimana modus operandinya. Nah, dalam kejahatan bisnis itu sekarang ada yang namanya perusahaan cangkang, paper company. Dia taruh uang-uang itu di suatu negara di mana pajaknya itu bebas, dan dia kemudian mengendalikan uang-uangnya dari situ. Itu yang disebut dengan transfer pricing. Nah, itu canggih lagi tuh. Dan sebagian pengusaha kita memainkan kayak begitu. Nah, kalau KPK-nya tidak meningkatkan kompetensinya dan tidak punya kecerdasan untuk mengatasi itu, maka penjahatnya jauh lebih pintar ketimbang penegak hukumnya, dan pasti kejahatan akan merajalela. Nah, udah, siapa yang menanggung korupsi? Yang menanggung korupsi itu orang yang melakukan kejahatan dan pihak-pihak lain yang menerima keuntungan dari situ. Nilai korupsi sudah. Harun Masiku, ini ada dua versi nih. Kalau menurut teman-teman KPK yang kemarin di PWK-kan, dia sudah tahu tempatnya di situ, tapi dia udah nggak punya kewenangan lagi. Tapi pimpinan KPK malah mengatakan bahwa kita sudah tahu tempat-tempat itu di mana mereka dan perginya kemana-mana. Itu menyebabkan ya, Harun Masikunya kabur. Kalau pimpinan KPK ngomong kayak gitu. Jadi kemudian jobnya itu ini sebenarnya pimpinan KPK mau nyari Harun Masiku atau melindungi Harun Masiku sebenarnya. Jadi teman-teman, Harun Masiku itu dicari dan dimasukkan di dalam daftar red notice, ya, daftar pencarian orang (DPO). Dan dalam sejarah pemberantasan korupsi kita sudah pernah Joko Chandra itu orang yang buron, terus kemudian bisa dipanggil, bisa ditarik lagi. Dalam sejarah di KPK dan penegak hukum lain itu ada beberapa yang sudah DPO lama terus kemudian bisa ditangkap lagi. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Muhammad Nazarudin yang dia pergi sampai ke Beograd di Kolombia, ya, kemudian masih bisa dicekal dan dibawa pulang lagi karena ada kerjasama internasional di antara law enforcers di dunia yang bisa mengambil mereka. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari Dimas, aspirasi banyak ditangkap. Memberikan aspirasi itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Kebebasannya dilindungi, tapi ketika itu muncul anarki, keterbitan menjadi masalah. Nah, penegak hukum itu masuk di situnya. Jadi dia tidak boleh memerangkap kebebasan berekspresi. Tapi kalau ada ketertiban umumnya yang terganggu, maka kemudian ketertibannya itu yang dikenakan, bukan kebebasan berpendapatnya yang dipersoalkan. Tapi jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Itu sebabnya di dalam undang-undang mengenai pemberian undang-undang demo itu tata caranya itu bukan izin tapi pemberitahuan, karena hak untuk mengemukakan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh ada siapapun termasuk polisi dan penegak hukum lainnya menghambat kebebasan berekspresi. Tapi kalau itu menimbulkan ketertiban, itu yang menjadi soal. Jadi tidak semua kebebasan itu menjadi bebas sebebas-bebasnya, ada batas di situ. Nah, batasnya itu jangan sampai menimbulkan ketidaktertiban. Dan di titik itulah, nah pertanyaannya dalam contoh yang tadi itu, saya belum ngikutin, apakah ada isu ketidaktertiban? Itu titik yang mesti di, nah teman-teman, Dimas, nanti periksa, apakah ada ketidaktertiban? Nah, biasanya memang ada potensi konflik di situ ya. Yang satu mengatakan ini ada tidak tertib, yang satu mengatakan saya masih tertib. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya jawab, tapi saya mau tutup gini. Ini pertanyaannya luar biasa. Baru jadi maba saja sudah kayak gini. Gitu. Apalagi nanti kalau sudah kuliah. Terima kasih teman-teman. Saya mau langsung kasih ya.
Silakan Pak. Kira-kira siapa Saya yang bukunya ya. hadiah langsung Saya- dari Pak saya, Bambang? saya tidak akan memilih 3 dari 5. Saya mau kasih semuanya. Alhamdulillah. 5-5-nya buku saya. Tolong nanti catat ke panitia, saya akan bawa buku saya ke Ada kampus. dicatat 5, kawan-kawan semua penanya panitia. akan dapat buku dari saya. Saya bikin udah 7 buku, nanti saya pilih buku-bukunya yang pantas untuk Anda untuk baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Nanti catat panitia, Pak. Baik. Yes. Terima kasih. Terima kasih dan mohon izin ya Kang Al. Baik, Saya terima minta kasih maaf juga Pak untuk teman-teman Bambang. Sekali lagi kita berikan aplaus nama narasumber lainnya. luar Maaf ya. biasa untuk Pak Bambang Nggak dikasih kesempatan. Wijoyanto. Dan nanti bagi yang ingin masih banyak pertanyaan, nanti kita bisa bercengkerama di kampus ya Pak. Dan kita nanti kita canangkan pembentukan kader anti korupsi dengan di bawah koordinasi Direktorat Kemahasiswaan dengan Pak Dr. Yudi. Baik, terima kasih Pak Bambang Wijoyanto. Cuma satu pertanyaan Pak, boleh Pak? Pernah tidak ada gratifikasi narkoba, Pak? Belum pernah ketangkep seperti itu. Cuman menurut saya ada penegak-penegak hukum kita dan penyelenggara negara kita itu sudah kena narkoba. Itu dia. Jadi saya khawatir sekali. Kan kebetulan jurnal saya ini, tulisan saya lagi saya selesaikan. Kan kalau melihat indikasi peningkatan pengguna narkoba dan itu sudah lintas profesi, saya sih punya keyakinan itu. Cuman memang belum dikaitkan. Sama kayak gini, Kang Al, gratifikasi seks. Gratifikasi seks itu dalam satu kasus, saya buka nggak kasusnya, tapi udah selesai sih kasusnya. Oke, jadi dibuka aja. Dalam satu kasus tahun 2010, sebenarnya tepatnya 2013. Wali Kota Bandung, ya, hakimnya itu meminta ya pergi ke karaoke dan macam-macam kayak gitu, dan kemudian ada isu seks di situ. Dan itu faktanya di pengadilan terungkap, tapi pasal penggunaan gratifikasinya tidak diterapkan. Nah, kalau ada seks di situ, biasanya dekat-dekat dengan narkoba tuh. Nanti kita gali dengan narasumber kedua Pak. Siapa tahu ada datanya di BNN. Iya, ada kawanannya. Baik, Reli, terima kasih Pak Dr. Bambang Wijoyanto selaku narasumber kita pertama, luar biasa. Dan mohon izin kami melanjutkan ke narasumber kedua karena ini juga tidak kalah ngerinya. Kita dikepung oleh berbagai ancaman tadi korupsi. Dan yang kedua nanti akan dipaparkan oleh Pak Dodi dan Ibu Widiawati tentang bagaimana bahayanya narkoba dan gimana sih sebetulnya nanti peran mahasiswa, dan mungkin nanti kita juga canangkan pembentukan kader anti narkoba di Unida, apalagi Pak Dodi alumni. Luar biasa. Jadi kita dengar narasumber kedua. Terima kasih Pak Bambang Wijoyanto sekali lagi. Kita dengar pemaparan kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita lanjutkan ke narasumber kedua, rekan-rekan semua, AKP Dodi Rosadi SHMH. Silakan mengambil tempat, waktu dan tempat kami serahkan ke Pak Dodi dan nanti mungkin dengan Bu Widiawati. Silakan Pak Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Robi bahwasanya kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam tentunya kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Konselor Universitas Juanda Bogor Bapak Dr. Haji Martin, Pro Konselor Universitas Juanda Bogor, Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam, Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Universitas, Ketua Majelis Ilmu, Ketua Senat Universitas, dan Bapak Rektor Universitas Juanda, para Wakil Rektor, para dosen, dan para Kepala Lembaga, para Direktur, peserta seluruh universitas, terutama mahasiswa baru yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa juga kepada Pak Al yang selalu bersama dengan saya dalam penanganan masalah mahasiswa di Juanda. Baik,
Saya akan mengangkat tema tentang upaya menumbuhkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik melalui pengenalan bahaya narkoba dan pendidikan anti narkoba. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dodi Rosadi, lahir di Bandung tahun 73. Kemudian saya SD, SMP, SMA itu di Bandung. Selanjutnya kuliah lagi S1 dan S2. Saya beruntung dan berhasil berpendidikan di Universitas Juanda. Lulus SMA, kemudian saya masuk ke kepolisian dan ditempatkan di Bogor. Dari Bintara, kemudian tahun 2009 saya jadi perwira. Selanjutnya menduduki beberapa jabatan, di antaranya Kapolsek Nanggung, Kapolsek Darmaga, Kasat Bimas Polres Bogor, kemudian Kapolsek Sukabumi di Polresta Sukabumi. Selanjutnya saya menjadi saat ini menjadi Kasih Brantas di BNNK. Walaupun penempatannya saya di BNNP Jawa Barat, tapi ada sprint khusus untuk khusus menanggulangi tentang bahayanya peredaran narkoba di wilayah Bogor. Baik, saya jelaskan dulu. Apa sih Badan Narkotika Nasional? Adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lanjut untuk sejarah, mungkin terlalu ini. Kemudian saya jelaskan tentang struktur kerja di BNNK Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor adalah BNNK yang menangani peredaran narkoba atau P4GN itu di dua wilayah. Yang pertama wilayah kota dan kabupaten Bogor. Tapi berlokasi di perkantoran Pemda Cibinong. Untuk wilayah hukumnya ada dua. Di BNNK Kabupaten Bogor dipimpin oleh Pak Kepala yang hari ini meminta maaf pada adik-adik sekalian yang tidak bisa hadir. Nanti acara berikutnya insya Allah beliau akan langsung hadir. Di BNNK Bogor ada 3 sub koordinator. Yang pertama adalah P2M yang nanti kita jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah rehabilitas, kemudian yang paling seksi dan selalu bersama-sama dengan masyarakat yaitu sub koordinator tentang pemberantasan dan paling dibenci sama para pengedar dan pemakai. Baik, untuk pemberantasan tugasnya adalah salah satunya melakukan pengungkapan terhadap sindikat peredaran narkoba, kemudian menurunkan peredaran narkoba, selanjutnya menekan angka pemasok narkoba. Sementara untuk pencegahan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih sehat, imunnya lebih kuat untuk tidak menerima pengaruh-pengaruh tentang narkoba, kemudian menurunkan angka pengguna atau pemakai. Kemudian seksi yang ketiga adalah seksi rehab, yaitu bagi para pecandu atau bagi para yang sudah terlebih dahulu atau menggunakan narkoba, itu akan bertemu dengan sesi rehab, yaitu untuk menyembuhkan, menurunkan ketergantungan terhadap narkoba sehingga bisa hidup sehat tanpa narkoba.
lanjut kepada sesi yang kedua, slide kedua. Saya akan jelaskan tentang penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika itu terbagi 3 golongan. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Dilarang digunakan. Dilarang digunakan dalam pengobatan, layanan kesehatan. Dalam layanan kesehatan aja tidak diperbolehkan. Digunakan terbatas, itu pun harus menggunakan izin, digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes. Kemudian contohnya opium, heroin, kokain, ganja, metapetamin, total sebanyak 65 jenis. Selanjutnya narkotika golongan 2. Digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir. Ya. Ketika tidak ada obat lagi, makanya digunakan. Selanjutnya, kalau digunakan bisa menyebabkan ketergantungan, sehingga harus menggunakan bahasa pasarnya resep dokter atau terkontrol oleh dokter yang menangani. Contohnya morfin, petidin atau metadon. Total semua ada 86 jenis. Yang sering digunakan di rumah sakit yaitu morfin ketika akan melaksanakan operasi supaya menghilangkan rasa sakit. Ya. Salah satunya adalah dari morfin. Kemudian untuk golongan 3 digunakan dalam pengobatan. Bisa menyebabkan ketergantungan ringan. Selanjutnya contohnya konsin, norfin, ya. Totalnya ada 14 jenis. Kemudian penggolongan psikotropika ada 4 jenis, digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemendes, sama hanya boleh diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin. Contohnya pilosin, ya, semacam obat-obatan. Kemudian psikotropika golongan 2 digunakan dalam riset dan pengobatan dengan supervisi dokter, bisa menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat, semacam amfetamin. Kemudian ada 14 jenis juga. Psikotropika golongan 3 digunakan dalam riset dan pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan sedang. Contoh kodain. Kemudian psikotropika golongan 4 boleh digunakan pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan ringan. Ada 68 jenis. Bahan adiktif. Salah satu yang kita jelaskan adalah adiktif ini ada rasa ketergantungan. Kita akan ada rasa ditagih untuk terus mengulangi, untuk terus menggunakan, untuk terus memakai, ya. Yang sangat kita kenal adalah pemakaian alkohol, kemudian yang sangat ringan dan dijumpai di setiap sudut, di setiap kehidupan, itu rokok, ya. Ketergantungan rokok, dan orang yang sudah merokok itu susah untuk berhenti, ya, itu ada rasa ketergantungan. Selanjutnya, ya, yang paling menarik dan pagi hari kalau kita bisa nikmatin adalah kafein berupa kopi plus rokok. Wadah, dunia milik kita. Apa sih yang menyebabkan atau bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba? Ini yang sangat dasar sekali adalah halusinogen, menimbulkan halusinasi, kesan palsu, ya. Mengubah persepsi dan pikiran seseorang, berhayal sehingga hilang kesadaran, ruang dan waktu, perasaan selalu curiga yang berlebihan, ya.
Jadi orang yang berhalusinasi adalah salah satu adalah pengguna. Ya. Kemudian makanya jangan banyak melamun, jangan banyak berhayal. Kemudian depresan. Ya. Menurunkan kerja otak dan memperlambat aktivitas respon tubuh, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, pemakaiannya hingga merasa tenang, tertidur atau tidak sadar. Ya. Kemudian itu banyak digunakan pada saat operasi. Kita seolah tidur, tidak terasa padahal dilakukan operasi besar ya, semacam di kiret ataupun di black ya. Kemudian stimulan memaksa otak bekerja lebih tinggi dari biasanya, mendorong peningkatan aktivitas tubuh dan biasanya dapat meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kesegaran. Ya. Jadi kita lebih bersemangat, lebih energik ya. Tapi setelah kita menggunakan energi yang kita pakai dalam satu hari, kita harus balas untuk istirahat sebanyak 3 sampai 5 hari karena terporsir pada hari itu. Bagaimana sih ciri-ciri pecandu? Nah, ini. Ya. Rekan-rekan mahasiswa baru yang saya banggakan nanti bisa melihat bagaimana sih ciri-ciri pecandu. Jadi kita bisa menilai dari ciri-ciri yang ada, tapi tidak bisa langsung memvonis, tidak bisa langsung menuduh seseorang. Harus ada pembuktian dulu, ya. Harus ada pembuktian dan penyelidikan sehingga bisa melakukan penyidikan. Salah satunya suka bolos dengan alasan tidak jelas. Alasannya, mulanya priang jadi pemurung, suka menyendiri, mengurung diri sendiri, kemudian cari alasan agar dapat keluar rumah. Apa aja, pasti pingin mencari sensasi-sensasi dari penggunaan narkoba, sehingga dia selalu pingin keluar. Kamar dulu selalu rapi, jadi berantakan. Ya. Cara berpakaian tidak rapi, terdapat bau aneh yang tidak biasa di kamar anak. Ya. Karena rata-rata untuk sabu itu masuk ke dalam tubuh sehingga berkeringat. Nah, keringat inilah yang menimbulkan bau yang berbeda dari biasanya. Kalau pakai parfum mungkin bisa beda-beda sesuai dengan merek dan rasanya. Selanjut berwajah pucat, ya, karena sering begadang. Kemudian mata berair, tangan bergetar dan gelisah, badan lesu, suka memakai kacamata hitam. Nah, siapa nih yang suka pakai kacamata hitam? Sekarang ganti ya, kacamata yang kekinian. Ya. Kacamata yang kekinian, yang warna biru. Jangan yang hitam, biar terlepas dari ciri-ciri pecandu. Suka memakai lengan panjang, menutupi tangannya yang digaris-garis itu. Ya, penggunaan morfin, heroin itu masuk ke dalam darah. Kemudian setelah beberapa kali pakai, dia bisa ambil lagi dari darahnya sendiri, sehingga dia banyak menggunakan pakaian panjang. Kemudian mudah tersinggung, napasnya tersengal-sengal. Seperti tadi saya naik ke sini berapa tangga. Baik, saya akan cerita tentang aplikasi pengalaman saya di lapangan. Bagaimana sih bahayanya narkoba? Ya, narkoba masuk dari berbagai lini, dan narkoba banyak korbannya dari berbagai golongan. Sebenarnya banyak materinya, tapi kita ke aplikasi aja. Jadi saya baru 6 bulan di sini. Ketika saya menjabat jadi Kasih Berantas, di bulan kedua saya melakukan penelitian langsung di suatu desa, tepatnya Desa Karadenan di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada saat itu saya menangkap salah satu pelaku pengedar. Kemudian saya tangkap, saya amankan, dilakukan interogasi, penyelidikan. Dan dia menyatakan bahwa dia menyimpan titik-titik penyimpanan pengedaran narkoba di 5 titik di Desa Karadenan. Di mana sih mereka menyimpan?
mereka mengikuti situasi zaman. Mereka menggunakan medsos, menggunakan WhatsApp. Jadi tidak ada transaksi yang face to face, ketemu muka dengan muka seperti biasanya, tapi menggunakan Instagram, kemudian DM ya. Nah, kemudian diberikan peta. Setelah mendapatkan peta, si pembeli itu mengikuti peta. Dan ternyata disimpan di setiap titik, itu adalah titik-titik yang jarang dilalui oleh masyarakat. Dan disimpan di tempat-tempat yang terbuka. Contoh di tiang listrik. Ya. Di pos ronda. Ada pos ronda tapi sering kosong. Kemudian jembatan. Ya. Jadi misalnya si pengguna itu memesan 1 gram. 1 gram kan kecil, cuman sekira segini barangnya. Kemudian dia tempel, dikasih tanda pakai solatip. Diambil, setelah dia transfer, dikasih peta, diambil. Ya, begitu. Salah satu penyurah. Bayangkan aja di satu desa, satu titik, satu pengedar yang saya tangkap. Bagaimana di desa-desa lain? Ya. Kemudian kita kembangkan siapa saja, kan gitu. Yang selain Anda pengedarnya yang Anda tahu. Oh saya Pak dulu belajar dari si A. Nah kita tangkapin si A, kita kembangin semua. Nah, setelah dites urin ternyata positif, tapi tidak ada barang bukti. Nanti kita koneksikan untuk diserahkan ke bagian rehab. Begitu kerjasama berantas dengan rehab. Ya lanjut untuk materinya, mohon maaf. Ada beberapa jenis. Baik, ini yang tidak kalah penting dari segi otak Pak ya. Narkoba dan otak kita. Ya, narkoba disebut zat psikoaktif karena mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Itulah sebabnya pemakaian narkoba dapat mempengaruhi fungsi tubuh, mengubah mood, suasana, dan cara berpikir. Ini kita di gambar ini kita lihat ada otak yang normal, ya. Ada otak yang normal. Selanjutnya bisa ditunjukkan? Ya, itu. Yang paling depan adalah otak yang normal. Tapi ketika kita sudah menggunakan ya, otak pecandu ganja seperti itu, copong, kopel, ya. Kemudian otak pecandu heroin seperti itu. Dan otak tidak bisa kembali, Pak. Tidak bisa kembali membentuk sel-sel yang baru. Beda dengan kulit kita. Kalau kulit kita lukai, insya Allah itu akan sembuh kembali. Tapi otak tidak akan sembuh. Makanya ketika penggunaan narkoba yang terus berlanjut, ya seperti zaman sekarang mah mudah susah loading gitu, susah loadingnya. Lola ya. Loadingnya lama. Nah, loadingnya. Baik, mungkin materi kita sampai kita singkatkan saja. Saya lebih senang nanti dengan banyak pertanyaan dari teman-teman, biar kita lebih interaktif lagi. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Mangga silakan Pak Al. Atau Bu Widya ada menambahkan sedikit? Boleh. Silakan. Sebelum kita ke pertanyaan, dan kawan-kawan siapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti kita kasih waktu untuk pertanyaan. Silakan Bu Widya. Dari sini saja ya? Mangga, silakan Bu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini karena memang pemaparannya cukup singkat ya Pak ya, dan tadi juga sudah disampaikan Bapak Kasih kita Pak AKP Dodi. Jadi mungkin saya ini sedikit menyampaikan atau menyimpulkan apa yang disampaikan, bahwa memang narkoba itu keterkaitannya atau landasan hukum yang harus kita perkuat adalah, mungkin teman-teman calon-calon mahasiswa di sini bisa Google atau bisa lihat di web bahwa landasan kita Badan Narkotika Nasional dan seluruh penanganan tentang narkotika ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di situ semua komplit Pak, mulai dari BNN tadi yang disampaikan,
kerja BNN seperti apa, pencegahan tahapannya seperti apa, kemudian tindakan hukumnya seperti apa, kemudian kalau rehabilitasi seperti apa sudah ada dalam penjelasan di undang-undang tersebut. Tapi nanti mungkin saya akan sedikit meringkas apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kasih, bahwa mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui atau paham tentang istilah-istilah. Ada perbedaan antara mungkin narkotika dengan narkoba ya Pak ya. Narkoba dan narkotika itu mungkin adalah sebuah singkatan. Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Atau mungkin dalam istilah medis atau kesehatan istilah lainnya adalah nafza. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa narkotika itu adalah apa sih karakteristik dari narkotika? Narkotika itu ternyata adalah suatu zat atau bahan yang apabila dikonsumsi oleh tubuh manusia atau masuk ke dalam tubuh manusia, dampaknya satu, bisa mempengaruhi kesadaran. Yang kedua tadi sudah disampaikan, bisa menghilangkan rasa sakit. Dan yang paling penting dari karakteristik atau sifat narkotika adalah menimbulkan ketergantungan. Nah, itu yang paling penting. Jadi menimbulkan ketergantungan dan bisa menyebabkan adiksi. Jadi apapun konsumsi, tadi sudah disampaikan juga bahwa seperti kopi ataupun rokok tadi disampaikan itu menimbulkan adiksi. Jadi itu adalah ternyata yang kita konsumsi adalah salah satu jenis narkoba. Tahapannya seperti apa sih? Tadi ada slide Pak, slide yang terakhir yang sebelum Pak Dodi jelaskan. Mungkin saya ada sedikit menjelaskan tentang bagaimana tahapan adiksi. Lanjutan dari slide yang tadi. Setelah otak tadi, apa sebelum? Setelah otak. Bisa dibantu slide-nya? Ya. Jadi yang perlu ditekankan pada teman-teman di sini tadi sudah disampaikan. Jadi saya sampaikan bahwa narkotika itu sangat dibutuhkan oleh kebutuhan medis, bahkan untuk ilmu pengetahuan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih. Yang salah adalah penyalahgunaannya. Ketika narkotika, psikotropika atau bahan adiktif itu digunakan tidak sebagaimana mestinya, itu yang harus digarisbawahi adalah penyalahgunaannya. Jadi harus ditekankan bahwa narkotika itu sebenarnya dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang salah adalah penyalahgunaannya. Nah, tadi ini adalah proses terbentuknya adiksi atau ketergantungan dari narkotika. Jadi suatu proses ketergantungan itu mulainya dari kompromi. Kompromi itu sikap menentang narkoba tidak tegas. Jadi ketika teman-teman diajak mencoba, nah, dia sudah menimbulkan sifat komprominya. Sifat kompromi bahwa dia sudah membiarkan sesuatu yang negatif itu masuk ke dalam pikiran dan mulai menerima. Nah, itu tidak tegas, itu sudah masuk dalam kompromi. Kemudian masuk ke dalam coba-coba. Nah, coba-coba itu segan menolak tawaran ikut-ikutan menggunakan narkoba untuk mencoba, jadi nggak berani nolak, atau itu mungkin misalnya nggak enak, atau mungkin rasa keinginan untuk mencoba, penasaran, itu sudah mulai coba-coba. Nah, yang ketiga adalah toleransi. Tahap ini tahap di mana adiksi itu muncul. Jadi adiksi itu atau ketergantungan itu muncul, prosesnya seperti apa sih? Ada rasa keinginan atau rasa ingin mengkonsumsi terus-menerus. Nah, ketika itu muncul, nah tahapannya kepada toleransi adalah dia akan merasakan ketidaknyamanan ketika dia tidak mengkonsumsi itu, dan akhirnya dia akan menimbulkan rasa sakit. Pernah mungkin teman-teman mendengar orang sakau ya, sakau atau ketergantungan obat yang sampai mengakibatkan dia ngerasa sakit, sakitnya yang sangat luar biasa ya. Itu sudah lebih pada tahap toleransi ya. Jadi toleransi itu kegiatan apa untuk menambah dosis. Mungkin pertamanya itu dia, kalau teman-teman pernah merokok ya, mungkin teman-teman pernah merokok. Pertama merokok pasti kita nggak langsung banyak ya, pasti pertamanya 1 gitu ya. Nah 1 itu bisa memberikan nilai kepuasan 10 misal. Nah ketika adiksi itu muncul, kepuasan itu tidak akan bertambah lagi, akhirnya dia menambah dosis ya, menambah dosis. Akhirnya untuk mendapatkan kepuasan yang sama dengan nilai 10 itu dia harus terus menambah dosis. Nah, itu adalah proses adiksi atau proses toleransi, dan yang akan menyebabkan ketergantungan sampai menjadi
kebiasaan. Nah, jadi yang harus digarisbawahi sama teman-teman, ketika ketergantungan itu ada dalam suatu zat atau bahan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, itu adalah salah satu toleransi dari ketergantungan narkoba. Yang keempat menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu pengguna narkoba akan menjadi kebiasaan, sehingga ketika dia tidak menggunakan narkoba itu ada salah satu atau ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang, atau ada sesuatu tidak nyaman atau tidak enak dalam tubuhnya, baik dalam secara fisik ataupun psikis, ya. Itu adalah proses ketergantungan. Lanjut Mas, masih ada slide-nya. Nah, ketergantungan. Betul, ketika intoksifikasi. Intoksifikasi. Ketika ketergantungan itu mungkin teman-teman gila. Iya. Ketika gila. ketergantungan itu dia akan lepas kontrol dalam meningkatkan dosis, Pak. Ya, ketika lepas kontrol dalam meningkatkan dosis yang mungkin dosisnya asalnya 1, tiba-tiba dia sedang ketergantungan yang sangat tinggi, dia akhirnya nambah 2, tidak terasa. Ternyata tubuh tidak bisa menerima itu dan tubuh tidak bisa merespon itu. Dan akhirnya, bisa jadi gila. Betul. Akhirnya bisa mengakibatkan intoksifikasi, keracunan, dan bisa menjadi gila. Dampaknya adalah bisa meninggal dunia. Betul. Overdosis. Iya, overdosis. Karena kan salah satu dari dampak penyalahgunaan narkotika itu yang selain meninggal dipidana ya Pak ya, kalau enggak di rumah sakit jiwa. Ya, itu 3 dampak yang memang korban penyalahgunaan narkoba yang sangat luar biasa. Terima kasih ya, Bu sama-sama. Widiawati. Sekali lagi kita beli approach Pak Dodi, Pak AKP Dodi dan Ibu Widiawati. Luar biasa. Ada KCT. Apa tadi? Kompromi, coba-coba, toleransi. Jangan KCP dan jangan juga PHP. Karena narkoba memberikan harapan palsu. Dan jangan sampai itu. Masih ada waktu rekan-rekan panitia untuk yang bertanya? Dan sudah ada 2. Ada 2 yang bertanya. Sebenarnya banyak pertanyaan saya, Bu. Cuman kita kasih kesempatan ke kawan-kawan kita. Para calon-calon kader anti narkoba. Nanti kita bentuk kader anti narkoba di sini Pak ya. Nanti siap dengan Pak Dr. Yudi, nanti kita bentuk kadernya. Ada? Langsung open mic, sebutkan nama dan pertanyaannya apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Dian Zahro dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kelompok 11, ingin menanyakan perihal materi yang disampaikan. Mengapa peredaran narkoba masih terjadi di lapas serta tempat rehabilitasi sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, nanti sekalian kita jawab ya Pak Dodi ya. 2 pertanyaan. Kenapa masih ada di lapas? Justru orang makin masuk lapas malah makin pintar. Yang kedua silakan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rohmadi dari kelompok 15. Fakultas Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Oke. Pertanyaannya gimana? Saya mau bertanya. Nggak ada suaranya? Hilang suaranya? Suaranya hilang? Bisa diulang? Suaranya tidak terdengar. Bisa dibantu? Rohmadi, suaranya hilang Rohmadi. Tidak masuk suaranya. Terus suka memakai baju dengan panjang. Minta penjelasan dengan Bapak supaya kita semua bisa mengerti dengan penjelasan dengan ciri-ciri pecandu suka memakai baju dengan panjang nih Pak. Terima kasih. Oh, ciri-ciri pecandu pakai tangan panjang. Saya pakai batik tangan panjang, Ibu tangan panjang. Ini pecandu semua. Silakan Pak, menghemat waktu Pak Dodi atau Bu Widiawati ditanggapi. Kenapa sih di lapas masih banyak? Makin ditangkap makin banyak gitu. Sama dengan korupsi Pak. Makin ditangkap makin tinggi. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Dian dari Fakultas Ekonomi. Pertanyaannya mengapa ada peredaran di lapas umum panti rehab? Mike bisa di mute dulu. Tentunya pada prinsipnya dimanapun yang namanya para pelaku atau penjahat selalu mencari cara dan celah untuk selalu bisa mengedarkan.
karena mereka itu sudah ketergantungan atau mungkin tidak mempunyai mata pencarian lain, ya. Jadi salah satunya memang bagaimana caranya bisa melakukan peredaran di lapas-lapas yang sekarang ini. Setengah dari isi lapas itu adalah pengedar narkoba. Jadi di setengahnya, setengahnya. Oh. Jadi kebanyakan lapas-lapas di kita itu isinya adalah para penyalahguna narkoba. Terus kenapa mereka jadi lebih pintar, Pak? Masuk penjara jadi di situ mungkin ya, mungkin cara bergaul jadi bertambah, teknis dan gayanya. Kemudian ada sisi kurangnya pengawasan. Oke, ya. Tapi kalau BNN tidak sampai ke BNN pengawasan. selalu bekerja sama, bahkan kita selalu merazia rutin, dan dari pihak lapas pun juga sangat welcome. Silakan Pak, kapan saja, di mana saja, jam berapa aja kita siap. Dan kita selalu melaksanakan razia rutin. Tapi ada saja faktor pengawasan tadi, yang utamanya adalah penggunaan HP. Okay. Penggunaan HP sehingga di lapas masih bisa menggunakan HP, kemudian ya melakukan pengedaran. Dan tentu banyak yang ditangkap juga diungkap. Kewenangan lembaga lain tentunya. Ya, kewenangan lembaga lain, tapi saya yakin seketat-ketat apapun ya pasti ada sesuatu celah yang selalu mereka menggunakan. Apakah ketika mereka datang untuk dibesuk, ya diselundupkan, atau mungkin bekerja sama dengan yang pihak dalam, atau mungkin dengan tapping-tappingnya. Kita banyak modusnya Pak ya. Perdalam ke sana, dan kita selalu melakukan tes urin. Kemarin juga di Pondok Rajek, alhamdulillah langsung dengan para pegawainya. Alhamdulillah semuanya. Hasilnya Pak? Semuanya tidak ada yang pengguna. Selanjutnya pertanyaan berikutnya itu tanda-tanda kenapa harus pakai baju tangan panjang? Kenapa harus pakai lengan panjang? Itu hanya menutupi dari ciri-ciri yang mereka bentuk. Ya, kenapa mereka bentuk? Ketika mereka menggunakan heroin ataupun morfin, itu masuknya ke darah. Ya. Nah, setelah beberapa mereka penggunaan, barangnya tidak bisa didapat lagi atau belum didapat, yang ada darah mereka yang masih terkandung dengan barang-barang tersebut disedot, dan dia akan merasa play lagi. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kenapa menggunakan kacamata hitam? Ada yang pakai kacamata hitam kan? Gini, dulu kacamata tidak berwarna-warni seperti sekarang. Ya. Mungkin hanya ada dua, yang bening dan hitam. Tapi hitam itu untuk menutupi mata, ya. Mata merah, mata berair, atau mata yang tidak tidur beberapa hari. Ya. Nah, itu salah satu menutupi. Kemudian tatapan matanya pengguna itu tidak konsen, Pak. Tidak konsen. Tidak bisa fokus. Tidak bisa fokus ketika diajak bicara. Selalu, karena tadi sudah ada halusinasi tadi. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang hilang, sehingga mata dia itu seperti ya bergerak gitu, berubah-ubah. Nah, itulah pengguna yang profesional biasanya selalu menggunakan kacamata hitam untuk menutupi bahwa dia bisa dikenali secara mudah oleh petugas. Maka dia menutupi fisiknya. Menutupi, salah satunya ya tadi berpakaian hitam. Tapi ingat, tidak semua yang berpakaian panjang dan itu adalah pengguna. Itu dilakukan oleh orang tertentu. Kalau itu semua kita pengguna semua nih. Ya. Itu. Jadi sebatas hanya pertanyaannya luar biasa. Karena kan suka di suka disayat-sayat dan darahnya disedot ya. Nah, makanya dia menutupi. Baik, masih ada waktu terakhir dari Ibu Pak Dodi, statement terakhir kepada adik-adik kita mahasiswa sebagai penutup 2 menit. Oke. Sebagai penutupan. Sebagai tadi salah satu dari dampak narkoba adalah lost generation ya, hilangnya generasi muda, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bambang sebelumnya bahwa tahun 2030 itu kita dapat bonus demografi, 67% adalah generasi muda produktif, oleh karena itu kami membutuhkan generasi-generasi muda yang sehat, generasi-generasi muda yang berani berprestasi, dan generasi muda yang berani tampil keren, tampil bagus, tampil positif tanpa menyalahgunakan narkoba. Jadi intinya
nanti pun teman-teman nanti dihadapkan banyak rintangan, banyak ancaman, banyak tawaran mungkin ya. Tapi ketika teman-teman punya tameng, ketika teman-teman punya perlindungan diri terhadap diri kita sendiri, saya yakin teman-teman di sini mampu mengatakan tidak, mampu bersikap asertif, bersikap bisa menolak terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu mungkin nanti kita bekerja sama dengan kampus, teman-teman harus siap menjadi agen perubahan atau menjadi satgas kalau di kita ya. Satgas kader anti narkoba yang nanti teman-teman di sini tidak hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tapi bisa melindungi keluarga dan teman-temannya dengan menjadi agen atau satgas anti narkoba tersebut. Kita siap. Mudah-mudahan mari kita selamatkan generasi bangsa generasi muda dimulai dari teman-teman, dan kita selamatkan seluruh generasi muda di Indonesia dengan tidak menyalahgunakan narkoba. Terima kasih. Siap, terima kasih. Jadi satu kesimpulan saya, Pak Dodi masih ada disampaikan? Satu lagi, bahwa kampus kita, kampus saya, kampus rekan-rekan semua itu adalah sudah membentengi diri, ya, bahwa kampus Unida adalah kampus bersinar, ya, bersinar narkoba. Kemudian setiap calon mahasiswa harus mempunyai surat bebas dari narkoba. Luar biasa, tepuk tangan untuk sivitas. Terima kasih. Terima kasih Pak AKP Dodi Rosadi dan Ibu Widiawati. Satu kesimpulan saya dari dua narasumber, dua topik kita, korupsi dan narkoba, hanya satu kata, lawan. Allahu Akbar. Terima kasih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Tanpa memperpanjang kata-kata, terima kasih Pak Dodi, Bu Widya, dan kepada Pak Bambang Wijoyanto, yang dan juga kepada rekan-rekan. Mungkin masih banyak pertanyaan, nanti silahkan datang ke kampus, nanti kita bercengkrama nanti dengan Pak Direktur Yudi. Saya undang Pak Dokter Yudi ke atas. Silakan Pak, kita bergabung. Ini Direktur Kemahasiswaan kita, nanti kita canangkan pembentukan kader anti narkoba dengan beliau. Terima kasih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga moderator hari ini. Materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa baru Universitas Juanda Bogor 2021. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat dan foto bersama kepada pemateri hari ini, dipersilahkan. Selanjutnya foto bersama. Selanjutnya dipersilakan untuk foto bersama. Terima kasih banyak kepada pemateri hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa Universitas Juanda Bogor. Baik, Teh Jahro, untuk selanjutnya itu kami akan memberikan informasi untuk hari ketiga, dan setelah ini nanti akan ada acara ta'aruf fakultas. Tapi terlebih dahulu kami akan memberikan informasi untuk seluruh peserta PKKMB 2021 untuk di hari ketiga. Yang pertama, untuk laki-laki dan perempuan menggunakan pakaian batik.
Sedangkan untuk laki-laki menggunakan peci, dan untuk perempuan disesuaikan dengan yang ada di Instagram Universitas Juanda. Untuk teman-teman semuanya, tetap ikuti terus materi ta'aruf kedua hari ini, karena nanti akan ada hadiah yang menarik di hari ketiga. Jangan lupa untuk mengisi absen keluar dengan mengklik link absen yang ada di chatroom. Baik, untuk teman-teman semua, acara selanjutnya yaitu ta'aruf fakultas. Untuk Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pangan Halal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, silakan untuk gabung di link Zoom fakultasnya masing-masing yang ada di chatroom dan di grup WhatsApp kelompoknya masing-masing. Sedangkan untuk Fakultas Ekonomi, tetap stay di Zoom ini ya. Oke, terima kasih. Itu dia informasinya untuk teman-teman semuanya. Silahkan untuk mengikuti ta'aruf fakultas di setiap fakultasnya masing-masing. Dan untuk acara hari ini kami akan undur diri dari Master of Ceremony hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.